Halo guys, jumpa lagi dengan saya Darmawan dan pada video kali ini saya akan membahas masih berhubungan dengan Huawei seri terbaru yaitu P40 Pro. Hanya saja yang akan saya bahas pada sesi kali ini adalah beberapa fitur menarik yang ada di handphone Huawei P40 Pro dan mungkin jarang digunakan oleh para penggunanya. Apa saja fitur-fitur menarik di dalamnya dan bagaimana cara mengaktifkannya? Simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah fitur mode gelap atau dark mode. Seperti kita ketahui bahwa sekarang lagi ngetren ya, di beberapa aplikasi disertakan dengan dark mode. Tujuannya apa? Dark mode itu membuat kita lebih nyaman untuk melihat layar, atau misalnya di kondisi gelap juga lebih enak dipandangnya. Cara mengaktifkannya seperti apa? Kalau di Huawei P40 Pro seperti ini. Jadi kamu bisa masuk ke pengaturan, kemudian tampilan dan kecerahan. Di sebelah sini ya, di sini ada mode gelap, tinggal diaktifkan saja. Nah, seperti ini. Tuh nanti layarnya menjadi gelap seperti ini dan tulisannya menjadi lebih kelihatan dan lebih nyaman ketika kita gunakan di kondisi gelap. Saat misalnya kita sedang mau tiduran gitu, lampunya mati, itu lebih enak dilihatnya, nggak silau juga. Cuman mode gelap ini berlaku di beberapa aplikasi yang sudah mendukung untuk mode gelap ya. Kalau di aplikasi bawaan Huawei seperti galeri, kemudian email, semuanya sudah otomatis tersetting ya, seperti ini. My file, kemudian dicoba di Facebook belum, kemudian di ya WhatsApp juga otomatis mengikuti ya. Nah, seperti itu. Jadi cara mengaktifkannya saya ulangi kembali. Masuk ke pengaturan, kemudian tampilan dan kecerahan. Oh ya, maaf, kalau yang mau mengikuti handphonenya di set ke bahasa Indonesia ya, biar sama, biar enak. Ini tampilan dan kecerahan, kemudian di sebelah sini ada mode gelap. Ini tinggal diaktifkan aja. Atau misalnya kesusahan nyari di situ, bisa ditarik dari atas seperti ini dan di sini langsung ada ini mode gelap seperti ini. Oke, lah ini kita nonaktifkan. Jadi berubah menjadi putih seperti ini. Agak lebih silau ya kalau putih, coba kita lihat ya, seperti ini lebih enak. Gimana, mudah dipahami kan guys? Ya, seperti itu untuk mengaktifkan mode gelap. Itu fitur yang pertama. Oke, kita masuk ke fitur yang kedua. Kalau yang pertama tadi ada mode gelap dan berlaku di beberapa aplikasi, enggak di semua aplikasi. Di fitur yang kedua kita ada namanya di P40 Pro ini ada fitur mata nyaman. Nah, mata nyaman ini fungsinya kurang lebih sama dengan mode gelap tadi, yaitu untuk membuat mata kita lebih nyaman melihat layar, terutama di kondisi gelap. Bagaimana cara mengaktifkannya? Sama, kita masuk ke pengaturan dan masih dalam menu yang sama yaitu tampilan dan kecerahan. Nah, di atasnya itu ada mata nyaman ini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan, mau terjadwal atau aktifkan sepanjang hari. Oke, kita pilih aktifkan sepanjang hari ya. Jadi sepanjang hari kita menggunakan seperti ini. Nah, di sini itu nanti bisa diatur mau keredupannya seperti apa sesuai selera ya. Kita set sampai di full ya, sampai full. Nah, ini sudah kelihatan belum fungsinya? Ini menjadi lebih redup ya. Tuh, itu kan terang banget. Ini menjadi lebih redup, kemudian dan ini dia berlakunya ke layar. Jadi nanti berfungsi di semua aplikasi karena yang dipengaruhi adalah layar bukan aplikasinya. Ya.
Kita ulangi lagi. Caranya itu masuk pengaturan, kemudian tampilan dan kecerahan, dan di sini ada menu mata nyaman. Ini bisa diatur. Ini buat ngatur keredupannya, silahkan diatur sesuai selera, dan ini tinggal pilih mau yang terjadwal di jam berapa, mau di mata nyaman itu aktif atau bisa diaktifkan sepanjang hari. Oke, sudah jelas ya. Dan ini bisa juga dari atas sebelah sini, sama seperti tadi. Ini sudah ada fungsi mata nyaman di sini langsung nih shortcutnya. Lah, ini bisa kita nonaktifkan, bisa kita aktifkan sesuai selera. Kalau saya sih biasanya dengan kondisi gelap atau kondisi yang sangat terang itu menggunakan mata nyaman lebih enak. Nanti bisa dicoba-coba ya, sesuai kenyamanan, karena berbeda, maksudnya setiap orang itu berbeda, seleranya berbeda ya, tinggal disesuaikan aja. Tapi yang jelas di Huawei P40 Pro itu disediakan ada fitur mata nyaman ini. Oke, fitur yang kedua udah cukup jelas ya. Kita lanjut ke fitur yang ketiga. Ada apa lagi ya? Oke, kita masuk ke fitur yang ketiga. Huawei P40 Pro ini menyediakan tampilan untuk menunjukkan kecepatan jaringan. Jadi kecepatan akses jaringan kita berapa bisa ditampilkan di atas nanti ya, di sini. Di sini misalnya 1 MB per second atau berapa kilobit bisa ditampilkan. Nah, caranya seperti ini. Ini masuk lagi ke pengaturan, kemudian masih di tampilan layar dan kecerahan, kemudian pilih pengaturan yang paling bawah ya, pengaturan tampilan lainnya. Pengaturan tampilan lainnya. Ya, di sini ada submenu namanya tampilkan kecepatan jaringan. Kita lihat ya, efeknya apa ya? Tuh, 0 kilobyte per second. Karena ini nggak saya pakai buat apa-apa. Kemudian di samping itu juga satunya ini ada operator. Jadi kalau misalnya menggunakan operator apa ini, karena nggak ada kartunya nggak kelihatan. Dan kalau misalnya pakai Indosat, Simpati atau yang lain nanti kelihatan di situ kartu yang dipakai. Ini bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan sesuai selera. Ini untuk menunjukkan kecepatan jaringan, biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang misalnya suka download, kemudian suka streaming gitu. Streaming ngeliat YouTube atau ngeliat film dari online gitu, bisa ngeliat kecepatannya berapa. Oke, cukup jelas ya. Kita ulangi lagi. Pengaturan, kemudian masuk ke tampilan kecerahan layar, tampilan dan kecerahan, kemudian pengaturan tampilan lainnya. Nah, di sini tinggal aktifkan yang ini. Ini akan kelihatan. Kalau untuk operator, jaringan operator bisa diaktifkan yang atas. Oke ya, sudah cukup jelas. Kita matikan lagi. Oke, ini adalah fitur yang ketiga. Kemudian kita masuk ke fitur yang keempat. Oke, kita masuk ke fitur yang keempat. Di sini Huawei juga menyediakan fitur namanya navigasi sistem. Navigasi sistem itu fungsinya seperti ini guys. Jadi pengguna smartphone itu ada yang seneng dengan layar penuh seperti ini tanpa ada gangguan apapun, dan ada juga yang lebih simple kalau menggunakan di sini itu ada tombol back, tombol home, dan tombol-tombol lain ya di sini ya. Yang ini kebetulan saya nggak pakai yang ini. Itu ada disediakan fiturnya. Teman-teman bisa masuk ke sini di pengaturan, kemudian pembaruan sistem. Ya, di sini ada navigasi sistem. Ya, seperti ini. Ini kalau yang kita pilih yang atas seperti ini berarti navigasi sistemnya nggak ada. Kalau kita pilih yang bawah, nah seperti ini. Ketika kita pilih yang bawah, otomatis ada, kelihatan nggak? Ya kelihatan ya. Ini ada tombol back. Misalnya kita masuk ke sini, tombol back, kemudian langsung ke home. Nah di sini recent aplikasi. Nah ini seperti ini. Jadi
sesuai selera. Jadi kalau misalnya suka dengan yang simple seperti ini ya ditampilkan. Tadi caranya adalah masuk ke pengaturan, kemudian ke sistem pembaharuan, dan kita masuk ke navigasi sistem. Tinggal pilih antara ini dengan ini. Oke ya, sudah cukup jelas untuk navigasi sistem. Oke, kita biarkan ada navigasinya seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Oke, fitur yang selanjutnya atau fitur yang kelima adalah mode satu tangan atau one hands operation. Jadi kita mengoperasikan dengan satu tangan. Seperti apa? Jadi nanti layarnya ini akan mengecil. Gunanya buat apa? Jadi ketika misalnya ya satu tangan kita kotor, kita kepengen mengoperasikan dengan satu tangan, misalnya buat ngetik satu tangan dengan posisi layar sebesar ini kan agak susah kalau misalnya kita ngetik dengan satu tangan. Nah, di sini disediakan fitur namanya one hand operation. Cara pengaktifkannya seperti ini. Jadi di fitur, ulangi ya. Jadi masuk ke pengaturan, kemudian fitur aksesibilitas, kemudian ada mode satu tangan, kita aktifkan. Ini posisinya mati ya, kita aktifkan. Di sini dijelaskan ada dua cara. Jadi misalnya tadi di menu di fitur yang sebelumnya udah saya jelaskan tentang navigasi. Di sini tuh ada ini ya, ada perbedaan. Jika menggunakan navigasi adalah kita swipe di navigasinya, maka layar akan mengecil. Tapi ketika kita tidak menggunakan navigasi, kita swipe ke atas. Kita coba ya, posisinya kita aktifkan, dan ini kita menggunakan navigasi ya. Navigasi berarti kita swipe ke sini. Nah, ini layarnya mengecil, jadi kita operasikan dengan satu tangan seperti ini lebih enak. Misalnya buat ngetik mana? Oke. Nah, ini juga lebih enak nih. Dengan satu tangan seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Terus kemudian yang kedua, itu kalau cara mengembalikannya kita sentuh lagi di atasnya seperti ini. Jadi seperti ini, kita sentuh di atas, otomatis kembali ke layar penuh. Ini kalau dengan navigasi. Kalau misalnya kita kepengennya di sisi kanan, kita geser ke kanan. Kalau misalnya kepengennya di sisi kiri, kita geser ke kiri seperti ini. Oke. Kemudian kita coba kalau misalnya kita tanpa navigasi sistem tadi ya. Kita matiin dulu navigasi sistemnya pakai gerakan. Oke. Kita lewati aja. Nah, tadi dijelaskan caranya adalah seperti ini. Cuman sepertinya memang agak susah kalau yang tanpa navigasi. Ini karena pergerakannya hampir ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ngambilnya dari sisi kanan juga dia akan ke kanan. Nah, ini agak susahnya kalau tanpa navigasi adalah dia akan hampir sama gerakannya dengan kita ngambil aplikasi-aplikasi yang sedang aktif. Nah, ini kalau dari sini agak susah. Nah, bisa tapi agak susah. Lebih enak kalau dari sini. Ini lebih enak. Oke. Sama aja ya. Tadi caranya ada dua. Ketika kita menggunakan navigasi, kita swipe ke kiri atau ke kanan di atas navigasinya. Kalau pas tidak pakai navigasi, kita dari bawah ditarik seperti ini. Oke, kita ulangi sekali lagi cara aktivasinya ya. Ini pengaturan, kemudian fitur aksesibilitas, dan di sini ada mode satu tangan. Oke, kita tinggal hidupin atau matikan sesuai selera. Cuman kadang pasti butuh, kalau yang biasa menggunakan dengan satu tangan itu biasanya butuh, dan lebih enak kalau dengan layar yang lebih kecil pasti lebih enak. Oke ya, kita masuk ke fitur selanjutnya. Ini tadi udah sampai 5 ya. Kita masuk ke fitur selanjutnya. Oke, fitur yang selanjutnya adalah ada
sembunyikan notes namanya. Jadi ini di sini ada notes ya, gede banget, tompel seperti ini. Jadi mungkin agak sedikit mengganggu ketika buat ngelihat lah seperti ini, misalnya lah ngelihat seperti ini. Kemudian lah ini kan agak tertutup nih dengan ini. Kalau misalnya kepengin yang penuh itu ini bisa disembunyikan atau bisa ditutup. Caranya gimana? Seperti ini, kita kembali lagi masuk ke pengaturan, kemudian masih di tampilan dan kecerahan layar. Nah, di sini ada pengaturan lainnya. Nah, di sini ada terusan taktik namanya. Nah, ini karena saya yang terpilih yang atas, jadi sininya nggak tertutup. Tapi kalau kita pilih yang bawah, tuh otomatis diperhatikan sebelah sini ya, di atas sebelah sini. Ini tuh seperti itu. Kalau yang ini tertutup, jadi nanti layarnya cuma segini. Nah, bagi yang nyaman seperti ini bisa diaktifkan yang bawah. Tapi kalau misalnya kepengen layar lebih lebar, lah yang diaktifkan ini. Oke. Kita ulangi ya. Kita ulangi caranya, masuk ke pengaturan, kemudian kecerahan, tampilan dan kecerahan, dan kemudian masuk pengaturan lainnya. Di sini ada taktik, sembunyikan taktik ya, seperti itu. Kamu lebih nyaman pakai yang mana, silahkan bisa pilih. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lihat ya kalau di sini, sebentar, tadi belum dilihat di sini. Oke, sebentar, taktik. Oke, nah ini kalau di layar utama jadi kelihatan seperti ini. Jadi atasnya itu kelihatan seperti bezel ya, padahal ini layar. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita munculkan lagi, nah seperti ini. Oke, itu adalah fitur sembunyikan taktik namanya. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya. Ada apa lagi kira-kira? Oke, kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu di P40 Pro, Huawei P40 Pro ini disediakan namanya mode sederhana. Jadi mode sederhana ini akan membuat tampilan handphone lebih simple. Jadi mungkin orang-orang yang nggak suka ribet dengan tampilan handphonenya, nggak suka macem-macem, maksudnya macem-macem tampilannya ya, bukan macem-macem apa-apanya. Maksudnya kalau nggak yang suka macem-macem tampilannya, bisa digunakan mode sederhana, dimana ada fiturnya. Kita bisa aktifkan dari sini. Kita masuk ke pengaturan, kemudian sistem dan pembaruan. Nah, di sini udah ada mode sederhana nih. Nah, oke, kita aktifkan. Oke, lah mode sederhana ini jadi tampilannya seperti ini. Terlihat kaku sih. Mungkin kalau kalau yang anak-anak muda mungkin biasanya nggak seneng dengan tampilan seperti ini. Cuman untuk sebagian orang yang nggak suka keribetan, itu tampilan sederhana ini akan menjadi seperti handphone biasa ya. Jadi swipe-nya tinggal ke pinggir-pinggir terus gitu. Semua aplikasi berjejer di sini, jadi cara nyarinya pun gampang. Oke. Bagi yang senang yang simple bisa diaktifkan mode sederhana ini. Caranya tadi di pengaturan, kemudian ini kalau di mode sederhana pengaturan jadi gede-gede kayak gini ya. Pengaturan, masuk ke pengaturan lainnya kalau mau keluar. Kemudian tadi di sistem dan pembaruan ada mode sederhana di sini. Kita keluar ya dari mode sederhana. Lah. Oke. Tadi kalau di mode sederhana itu jadi gede-gede ya. Ininya, ikonnya jadi lebih gede. Nah, kalau ini kan kecil. Kalau anak muda pasti seneng lihat yang kecil-kecil kayak gitu. Cuman kalau misalnya orang yang suka dengan yang simple, mungkin akan lebih suka dengan yang ini. Tampilannya juga lebih gede-gede dan lebih simple. Cara nyarinya juga lebih gampang. Oke, cukup jelas ya. Caranya di mana? Tadi di sebelah sini masuk pengaturan lainnya, dan ini ada di sistem dan pembaharuan.
tinggalkan mode sederhana, aktifkan atau tinggal keluar. Oke, sudah cukup jelas di mode sederhana ini. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya di sini adalah seri P40 Pro ini menyediakan refresh rate yang mencapai 90 Hz ya. Dan itu bisa diatur, jadi sesuai selera. Kalau kepengen gerakannya lebih smooth bisa menggunakan yang 90, cuman kalau enggak bisa menggunakan yang lebih rendah. Pengaturannya di mana? Sebelah sini. Oke, kita masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke tampilan dan kecerahan. Kita masuk ke resolusi. Ada dua di sini ya. Jadi ada resolusi layar, nanti kita bisa pilih resolusi yang tinggi atau yang rendah. Kalau buat nonton film ini enak yang tinggi. Oh ya, dan ini juga bisa diatur resolusinya itu menentukan sendiri. Jadi nanti dari sistem Huawei-nya yang menentukan sendiri. Bisa kalau misalnya males ribet ngatur-ngatur, bisa kita aktifkan ini dan dia nanti akan mengatur sendiri. Ketika butuh resolusi tinggi dia akan otomatis pindah ke yang lebih gede. Kalau misalnya nggak membutuhkan resolusi yang tinggi, dia akan pindah yang rendah ini. Dan ini pastinya akan berpengaruh kepada konsumsi daya ya nanti ya. Jadi mungkin dengan resolusi yang lebih rendah, dayanya juga akan lebih hemat. Tapi kalau misalnya biar sesuai kebutuhan, nanti bisa diatur sendiri, dibikin manual, diatur sendiri. Ini kalau butuh yang tinggi yang atas, kalau butuh yang pas nggak butuh yang tinggi kita atur yang bawah. Oke, itu untuk resolusinya. Dan yang kedua itu ada, lah ini laju penyegaran layar namanya, yang tadi saya bilang refresh rate ya. Refresh rate-nya lah ini bisa standarnya itu 60, kalau tingginya 90. Cuman ketika ada yang lebih tinggi, sepertinya mungkin enak lebih pakai yang lebih tinggi ya. Ini kita coba pakai yang 60. Tuh, pergerakannya seperti itu. Kelihatan agak ini ya kalau yang udah biasa pakai yang 90, cuman kalau misalnya belum terbiasa mungkin nggak akan kelihatan bedanya. Kita lihat di kecerahan tadi, kemudian laju penyegaran layar kita pakai yang 90. Nah, ini lebih smooth ya, lebih enteng, kelihatan lebih enteng, lebih smooth dan tanpa, sepertinya nggak ada delaynya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi yang ini tadi ke-8 kali ya, fitur yang ke-8 itu ada dua, yaitu di sini tampilan kecerahan. Lah ini ada resolusi layar, kita bisa atur yang tinggi atau yang rendah. Kemudian laju pergerakan layar bisa di 60 Hz atau pakai yang 90 Hz, bisa ditentukan sendiri. Kalau saya pakainya biasa pakai yang 90 biar lebih nyaman. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita masuk ke fitur yang terakhir. Fitur yang terakhir kita nggak masuk di pengaturan ini ya. Kita ada di mau membahas masalah di fitur di kameranya. Jadi fitur di kamera itu ada ini, tanda air ya. Tanda air ini seperti ini nih fungsinya nih. Kita coba cepet ya. Nah, seperti ini, kelihatan nggak? Ini ada tulisannya Huawei P40 Pro Ultra Vision Leica Quad Kamera. Nah, pengguna Huawei itu kadang ada yang suka, jadi kepengen, aduh kok apa namanya, hasil jepretannya itu ada tulisannya seperti itu, caranya gimana? Yaitu tadi, jadi tinggal diaktifkan. Atau mungkin, aduh ini kok ada tulisannya ya, kepengen yang nggak ada tulisannya, bisa dinonaktifkan. Caranya tadi gimana? Di dalam kamera, masuk ke pengaturan kamera dan pilih tanda air lah. Tanda airnya seperti ini. Nah, kita cek ya, kita matikan, kita jepret lagi. Oke, nah ini yang tanpa tanda air. Ini yang ada watermark, kalau biasanya watermark namanya. Nah ini
ini yang ada sesuai kebutuhan ya. Kalau kepengen misalnya wah ini biar kelihatan diambil dari P40 Pro, bisa ditampilkan ininya. Tapi kalau misalnya nggak kepengen ada yang mengganggu, nggak ada tulisan-tulisan yang mengganggu, tinggal dinonaktifkan. Caranya seperti tadi, masuk ke kamera dan ya di sini ada tanda air tadi, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Ya, demikian tadi 9 fitur menarik yang ada di Huawei P40 Pro. Mudah-mudahan pembahasannya cukup jelas ya. Jadi tadi saya ulang dua kali untuk setiap fiturnya. Cara mengaktifkannya saya ulang-ulang, mudah-mudahan cukup jelas dan cukup mudah untuk diikuti dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan komen di bawah ya. Kalau kira-kiranya merasa tidak, boleh di dislike. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di update berikutnya.